Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan hikmah dari disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka dari ayat ini sangatlah jelas kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang mana puasa ini adalah termasuk bagian dari rukun Islam kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa disebutkan sebagai hikmah yang pertama dalam perintah yang pertama yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Karena peletakan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim langsung dibimbing oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setiap ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka peletakan ayatnya langsung diperintahkan oleh malaikat Jibril, dan ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran, dalam mushaf yang ada dan senantiasa kita baca, maka perintah yang pertama supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan manusia sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kedudukan takwa sebagai hikmah yang pertama yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan di dalam ayat kedua dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai hidayah dan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa, menunjukkan kedudukan takwa yang sangat besar. Bahkan kita pun diperintah untuk berbekal dengan bekal ketakwaan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita ketahui bahwasanya puasa yang mengarahkan seseorang kepada la'allakum tattaqun bukan hanya yang puasanya hanya memindahkan jadwal sarapan ke lebih cepat dan memindahkan dan melambatkan waktu makan siang, tidak. Akan tetapi yang di dalam puasanya itu menunjukkan benar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innamas siyamu minar rafathi wal laghwi. Sesungguhnya hakikat puasa bukan dari lapar dan dahaga saja, akan tetapi yang namanya puasa yang dengannya
menuju ketakwaan kepada la'allakum tattaqun yang bisa menjaga dari perkataan kotor, dari kemaksiatan kepada Allah, dan dari perbuatan yang sia-sia. Sehingga siapa yang dalam puasanya tidak menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membutuhkan puasa yang dia lakukan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hanya puasa yang di dalamnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja yang akan mengantarkan seseorang kepada la'allakum tattaqun. Maka disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, makna dari la'allakum tattaqun yang ada pada puasa seseorang di dalam puasa Ramadan. Disebutkan bahwasanya yang pertama, tentu orang-orang yang berpuasa meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makan dan minum dan jima dan semisalnya. Yang mana hal tersebut jiwa seseorang lebih condong kepadanya, mutaqarriban ila Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ingatkan bahwasanya yang namanya takwa adalah ketika seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika seseorang menjauh dari larangan-larangan Allah. Orang yang bertakwa adalah menjauh dari larangan-larangan Allah dan Rasulnya dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berpuasa, mereka melaksanakan hal tersebut ketika berpuasa dalam rangka menjaga puasanya. Sehingga hal ini akan menjadi suatu pelajaran dan buah yang sangat luar biasa di luar dari bulan Ramadan, dan ketika bulan Ramadan itu sendiri ia senantiasa terlatih untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dilatih di bulan Ramadan, ia meninggalkan perkara-perkara yang dihalalkan di luar bulan Ramadan dan diharamkan di siang hari di bulan Ramadan. Artinya haramnya hanya sementara, hanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ia tinggalkan semua keinginannya, semua syahwatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar bulan Ramadan ia akan lebih mampu lagi untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana haramnya itu secara permanen. Karena di bulan Ramadan juga dia meninggalkan apa-apa yang dihalalkan kemudian diharamkan oleh Allah dalam waktu tertentu, dan dia pun berusaha untuk menjaga puasanya dengan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya apabila ada kumpulan-kumpulan, kemudian ada gunjingan-gunjingan, ia menggunjing, kemudian dalam rangka ia menjaga puasanya, ia tahan. Maka setelahnya mampu tidak dia melakukan hal tersebut di luar dari bulan Ramadan. Ada yang ngaji? Ada yang ngaji? Ada yang ngaji? Ada yang ngaji? Iya. Ada. Di luar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam
5 ayat yang Allah Subhanahu wa taala membahas di dalamnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 183 sampai 187. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Setelahnya Allah membahas ayat yang pembahasan yang lain, dan janganlah kalian memakan di antara kalian harta-harta kalian dengan batil. Wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian mengetahui perkara-perkara yang itu bukan hak kalian, kemudian kalian bawakan kepada mahkamah untuk menentukan bahwasanya hal tersebut adalah hak kalian dengan kepintaran kalian berbicara. Ini disebut dengan tafsirul munasabah, tafsir kesesuaian letak ayat. Di dalam bulan Ramadan, kalian dilatih untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram dalam rangka menunjukkan kualitas puasa kalian. Maka di luar bulan Ramadan termasuk bukti bahwasanya puasa kalian adalah puasa yang mencapai la'allakum tattaqun. Apa? Penjagaan kalian terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus berlanjut. Kalian tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena toh pada hakikatnya kita semua berharap dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap azab Allah dan mengharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan juga kita dilatih untuk man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyam lailah. Siapa yang salat malam bersama dengan imam, kemudian salat sampai imam selesai, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan ganjaran sholat 1 malam suntuk. Sehingga jadi ganjaran yang luar biasa, sehingga hasilnya kelihatan dan nampak di luar dari bulan Ramadan. Apakah la'allakum tattaqun berbekas pada diri seseorang ataukah tidak? Masih ada waktu apa ya? 1 poin lagi ya. Semuanya ada 5, saya ringkas menjadi 2 poin saja. Termasuk makna dari la'allakum tattaqun, bahwasanya seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan melatih dirinya untuk senantiasa menghadirkan dalam dirinya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang menjadi hawa nafsunya, walaupun dia mampu untuk melakukannya, karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengawasan kepada dia di puasa yang dia lakukan. Karena puasa yang dilakukan oleh kita semua sekarang ini jamaah sekalian, nilai puasanya yang mengetahui kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Asyamu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku dan saya yang akan memberikan ganjaran terhadap puasa seseorang. Orang ketika berpuasa, kualitasnya puasanya hanya mengetahui dirinya saja. Dia puasa atau tidak mengetahui dirinya saja. Bisa jadi seseorang ketika di dalam masjid menampakkan dirinya lemas, seakan-akan dia lapar. Kemudian ketika dia sendiri, dia bisa makan minum sekenyangnya, sepuasnya. Kenapa dia tidak melakukan? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dia lakukan. Dan ini adalah titik yang sangat tinggi dalam keimanan seseorang. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dia
Dan ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak mampu mencapai titik bahwasanya engkau melihat Allah dalam beribadah, maka pastikanlah bahwasanya ketika engkau beribadah, Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Apabila seorang menghadirkan muraqabatullah dalam setiap ibadah yang dia lakukan, seperti yang dia lakukan dalam berpuasa, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka ketika beribadah dimanapun dia, kapanpun itu, baik dia itu ibadahnya sendirian yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ataupun di tengah keramaian, kualitasnya tetap sama. Kualitasnya tetap sama. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dia, walaupun mata-mata manusia tertutup dari apa yang dia lakukan, dan mata-mata manusia yang dia butuhkan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Masih banyak lagi makna dari la'allakum tattaqun yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir. Akan tapi karena waktu yang membatasi, semoga poin yang saya sebutkan ini bermanfaat buat saya dan buat jemaah sekalian. Ada yang jawab? Cukup. Ada? Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.